Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Tempatnya petani sawit bertukar pengalaman dan bertukar pikiran. Pada kali ini saya berada di kebun milik saya pribadi yang belum menghasilkan atau TBM. Meskipun belum menghasilkan, Anda bisa lihat kondisinya sangat subur. Batangnya sudah sangat besar. Usianya ini teman-teman sudah menginjak 14 bulan. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi 3 hal penting yang harus kita perhatikan dan kita lakukan jika ingin tanaman sawit kita bisa tumbuh subur maksimal meskipun belum menghasilkan. Hal pertama yang harus kita perhatikan jika ingin tanaman sawit kita tumbuh maksimal meskipun belum menghasilkan, yang pertama kita harus selalu mengawasi gulma. Kenapa gulma harus selalu kita awasi? Karena pada masa-masa tanaman belum menghasilkan seperti ini, tanaman sawit pertumbuhannya tergantung dari penyinaran sinar matahari. Apabila gulma melebihi tinggi daripada tanaman sawit kita, maka akan menghambat pertumbuhan dan proses fotosintesisnya. Secara otomatis pertumbuhan vegetatifnya akan terhambat, teman-teman. Bisa Anda lihat, sangat hijau, sangat mempesona. Sebenarnya keberadaan gulma ini punya dampak positif dan juga negatif bagi kita petani sawit, khususnya untuk tanaman sawit yang belum menghasilkan. Apabila kondisi gulma itu tidak berlebih, maka akan menjaga kelembapan tanah, mengakibatkan pupuk yang kita berikan tidak gampang hanyut dibawa oleh aliran air, teman-teman. Tapi jika keberadaan gulma berlebihan, selain dapat menghambat sinar matahari yang masuk, keberadaan gulma yang berlebihan akan juga menyebabkan penyerapan unsur hara itu terhambat. Karena gulma juga menyerap unsur hara. Jadi adanya perebutan akar sawit dan gulma sehingga tanaman sawit kita tidak dapat tumbuh secara maksimal. Jadi pastikan keberadaan gulma ini dapat Anda kendalikan. Nah, di sini sudah ada yang mengeluarkan dompet. Ini kita lakukan kastrasi. Bismillah. Kastrasi, teman-teman, karena ini belum waktunya, dia produktif. Tujuan dari kastrasi sudah pernah saya sampaikan, yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan vegetatifnya. Jadi batang bisa besar, daun bisa melebar, sehingga pada waktu panen perdana nanti BJR dari tandan itu bisa besar dan juga maksimal. Nah, jadi untuk di daerah gawangan dan piringan, saya sarankan di daerah gawangan Anda bisa gunakan metode penyemprotan ataupun penebasan. Jika keberadaan gulma sudah melewati dari standar yang Anda berikan, Anda lakukan saja penyemprotan dengan herbisida. Saya biasa menggunakan herbisida jenis sistemik karena akar-akar sawit belum sampai ke daerah gawangan tengah ini. Jadi penggunaan racun sistemik itu saya rasa tidak masalah. Selain itu kita juga dapat keuntungan menggunakan racun sistemik di daerah gawangan. Menggunakan racun sistemik, gulma akan mati total karena cara kerja sistemik masuk ke jaringan sel, teman-teman, berbeda dengan sistem kontak. Nah, gulma ini harus selalu kita perhatikan
Karena berdasarkan pengalaman saya yang lalu, pertama kali saya menanam tanaman sawit ini 2014 di ujung sana. Sekarang tanaman sawitnya sudah produktif. Nah, berdasarkan pengalaman saya di sana 2014 yang lalu, saya menanam dan saya lakukan perawatan selama 8 bulan. Dan setelah 8 bulan kemudian saya tinggal. Dan saya datang kembali pada saat sudah masuk masa-masa pemanenan. Memang berbuah, tapi sayangnya buahnya itu tidak dapat maksimal. Mengapa demikian? Karena saya tidak melakukan perawatan secara maksimal pada masa-masa TBM. Padahal masa-masa TBM seperti ini adalah masa-masa kunci keberhasilan pada waktu nanti tanaman sawit kita sudah mengalami produktivitas di awal-awal dan seterusnya. Karena perawatan TBM akan membuat bonggolnya menjadi besar, pelepahnya terurai, sehingga ketika nanti masa-masa panen perdana, lingkar batangnya menjadi besar. Bonggolnya besar sehingga potensi buah yang nampak dan keluar itu menjadi banyak dan juga maksimal. Jadi jika ingin berhasil dalam melakukan budidaya tanaman kelapa sawit, penting Anda perhatikan pada masa-masa TBM, teman-teman. Sini juga ada bonggol yang keluar. Nah, untuk di daerah piringan, tidak saya sarankan menggunakan racun apapun. Jika Anda punya waktu, bersihkan piringannya secara manual. Karena di piringan ini sangat rentan jika Anda gunakan herbisida. Akar-akar tersebut bisa rusak dan mengalami stres. Jadi bersihkan secara manual saja jika Anda punya waktu. Kemudian hal selanjutnya yang harus kita perhatikan, jika ingin tanaman sawit kita bisa tumbuh maksimal di masa-masa TBM, yang kedua adalah pemberian dari pupuk. Pemberian pupuk ini adalah salah satu kunci keberhasilan agar nantinya batang kelapa sawit kita menjadi besar, sehingga potensi buah juga akan maksimal. Seperti yang saya anjurkan dan saya bagikan, saya hanya melakukan pemupukan menggunakan 1-2 sendok pupuk NPK 16-16-16. Tapi Anda bisa lihat sendiri, beginilah kondisinya. Daunnya hijau, batangnya besar, dan ketiak pelepah terbuka dengan maksimal. Setelah Anda sudah memastikan keberadaan gulma itu sudah teratasi, selanjutnya Anda bisa berikan pupuk, teman-teman. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan. Jangan terlalu sering menggunakan pupuk urea, karena tanaman sawit tidak hanya cukup diberikan pupuk urea. Di dalam pupuk urea hanya terkandung satu unsur hara saja. Sedangkan tanaman sawit ini membutuhkan berbagai macam jenis unsur hara. Jadi saya sarankan tetap gunakan NPK agar semua nutrisi bisa terpenuhi dengan baik. Dan jika Anda ingin menambahkan unsur hara yang lain, unsur hara makro dan mikro yang lainnya, silahkan Anda tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Yang jelas Anda harus menggunakan pupuk majemuk. Jika Anda ingin menggunakan pupuk tunggal, gunakan saja, tapi saya sarankan bukan cuma pupuk tunggal berjenis urea. Sangat cantik. Di ujung sana sudah saya lakukan penyemprotan. Nah, saya lupa menjelaskan tadi berapa rotasi penyemprotan untuk 3 gawangan. Saya melakukan rotasi penyemprotan selama 3 bulan 1 kali, teman-teman. Dikondisikan saja, jika kondisi gulma sudah melebihi standar kita lakukan penyemprotan. Karena semakin tinggi gulma, semakin banyak juga kos yang akan kita keluarkan.
Jadi Anda situasikan saja, jika saya menggunakan 3 bulan, Anda bisa situasikan dengan kondisi Anda. Nah, kemudian hal ketiga, hal yang harus kita perhatikan jika ingin tanaman sawit kita bisa tumbuh subur maksimal. Hal ketiga, kita harus selalu memastikan kesehatan dari tanaman sawit kita. Meskipun belum menghasilkan, tapi kesehatannya harus selalu kita jaga. Harus kita pastikan terbebas dari serangan hama dan juga penyakit. Nah, contohnya saja di sini. Anda bisa lihat kenapa tanaman sawit di depan saya ini pertumbuhannya agak sedikit berbeda dibandingkan yang lainnya. Karena tanaman sawit di depan ini adalah tanaman sawit sulaman saya. Beberapa bulan lalu saya lakukan penyulaman. Karena saya lihat pertumbuhan dari tanaman sawit yang saya tanam sebelumnya itu ada kelainan. Daripada kita mengambil resiko, kita mengalami kerugian dalam jangka waktu yang panjang, lebih baik kita lakukan pergantian. Kita tanam benih sawit yang betul-betul terjamin pertumbuhannya. Di sana juga Anda bisa lihat, saya lakukan pergantian. Sekarang kondisinya sudah hijau. Nah, metodenya sama teman-teman. Saya hanya memberikan 1 sendok pupuk NPK Mutiara. Kita harus memastikan tanaman sawit terbebas dari serangan hama dan juga penyakit. Untuk terhindar dari serangan hama, Anda bisa lihat di sini saya memberikan pengaman yaitu seng. Jika di kebun sawit Anda terdapat hama sejenis landak dan tikus, Anda bisa gunakan pengaman menggunakan seng seperti ini. Insya Allah ke depan tanaman sawit Anda menjadi aman. Batangnya juga sudah mulai mekar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, menjadi referensi, menjadikan kita petani sawit yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.